Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum mulai belajar, Ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan isi gambar tempat umum yang sehat yang dilihatnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan isi teks tentang tempat umum yang tidak sehat. Yang ketiga, siswa mampu melengkapi kalimat tanya. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa mampu membuat kolase dari bahan alam. Materi pertama adalah tentang tempat umum. Kalian bisa lihat di sini ada gambar. Gambarnya adalah seorang sedang menunggu kendaraan umum. Biasanya di mana itu tempatnya? Betul, tempatnya adalah di halte. Halte merupakan salah satu tempat umum. Halte digunakan untuk menunggu kendaraan umum. Jika melihat gambar halte di samping, maka terlihat keadaan halte yang sangat bersih. Halte yang bersih membuat kita nyaman untuk menunggu kendaraan umum. Lalu gambar yang kedua, tempat umum yang kedua ada di mana ini kira-kira? Ada bis, banyak sekali. Itu tempatnya di mana? Betul, ini adalah di terminal. Terminal juga merupakan tempat umum. Terminal digunakan untuk pemberhentian kendaraan umum. Jika melihat terminal di samping, keadaan terminal bersih dan tertata dengan rapi. Terminal yang bersih membuat kita nyaman berada di sana. Lalu yang ketiga, ada apa ini? Ada ibu-ibu belanja. Lalu ada barang belanjaannya. Kira-kira ada di mana ini tempatnya? Betul, ini adalah di pasar. Pasar adalah tempat umum. Pasar menyiapkan barang-barang dan segala kebutuhan yang kita perlukan. Bunda kita biasanya belanja sayur dan buah-buahan di pasar. Jika melihat keadaan pasar di samping, terlihat bahwa keadaan pasar yang bersih membuat kita nyaman untuk berbelanja. Ada tiga tempat umum. Halte, terminal, dan ini yang ketiga adalah pasar. Lalu yang terakhir, ini sedang berwisata. Biasanya kalau digambar seperti ini kita berada di pantai. Oke, perhatikan. Pantai sebagai salah satu tempat untuk berwisata bersama keluarga. Di pantai kita bisa bermain pasir. Jika melihat pantai pada gambar di samping, maka terlihat bahwa keadaannya bersih. Pantai yang bersih membuat kita nyaman untuk bermain. Nah, berikut adalah tadi 4 adalah tempat umum yang bersih sehingga kita nyaman untuk berada di sana. Lalu ada teks tentang pasar yang kotor. Silahkan diperhatikan, nanti ada soal. Ustazah bacakan ya nak. Pada hari Minggu, Ayu menemani ibu ke pasar. Ayu senang ikut ibu ke pasar. Lokasi pasar tidak jauh dari perumahan. Banyak orang ke pasar untuk belanja macam-macam kebutuhan. Ayu terkejut ketika melihat pasar. Pasar kotor karena banyak sampah, tercium bau tidak sedap. Tampak ada beberapa tempat sampah, tetapi banyak penghuni pasar tidak membuang sampah di tempatnya. Ada sampah plastik, kertas, sisa sayuran, dan buah-buahan yang busuk. Tumpukan sampah membuat pasar kotor. Tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap. Lalat suka tumpukan sampah. Lalat dapat menjadi sumber penyakit. Tumpukan sampah membuat pasar tidak sehat. Pasar tidak sehat dapat menjadi tempat penularan penyakit. Pasar yang kotor dan bau menjadi tidak menyenangkan. Oke.
Dari teks tadi Ustazah punya soal. Tujuan soalnya adalah untuk mengukur sejauh mana kalian dapat memahami teks yang tadi Ustazah sampaikan. Yang pertama, kebiasaan buruk apa yang dilakukan penghuni pasar? Apa? Jawabannya adalah tidak membuang sampah di tempat sampah. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengapa tumpukan sampah dapat menjadi sumber penyakit? Kenapa? Alasannya, karena sampah dapat mengundang lalat. Gitu ya teman-teman ya, lalat merupakan sumber penyakit, dapat membawa penyakit. Lalu yang ketiga, mengapa pasar yang kotor menjadi tidak menyenangkan? Kenapa? Karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Demikian ya nak ya, keadaan pasar atau tempat umum jika kotor. Kita tidak nyaman di sana karena terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, lalu materi yang kedua adalah melengkapi kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Dalam kalimat tanya ada kata tanya yang melengkapi, misalnya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Contoh kalimatnya yang pertama adalah siapa namamu, ada kata siapanya ya. Dan perlu diingat bahwa kata tanya di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda tanya. Ini sudah Ustazah sampaikan di materi awal di buku tema 1. Yang kedua, berapa umurmu? Yang ketiga, di mana rumahmu? Yang keempat, mengapa kamu menangis? Yang kelima, bagaimana keadaanmu? Yang keenam, kapan kamu akan pergi ke rumah nenek? Nah, di sini Ustazah punya soal. Soalnya adalah melengkapi kalimat tanya dengan kata yang telah Ustazah sediakan, yaitu siapa, kapan, apa, dan bagaimana. Pertanyaan yang pertama, titik-titik yang melakukan kerja bakti. Kira-kira untuk melengkapi kalimat tanya ini menggunakan kata apa ya? Ada pilihannya di atas, siapa, kapan, apa, dan bagaimana. Kira-kira yang tepat yang mana? Yang tepat adalah betul, siapa. Lalu pertanyaan yang kedua, titik-titik dilaksanakannya kerja bakti. Kira-kira dari soal ini untuk melengkapi kalimat tanyanya sesuai apa ya? Betul, jawabannya kapan. Pertanyaan yang ketiga, titik-titik yang harus dibawa pada saat kerja bakti. Kira-kira apa? Betul, hebat. Jawabannya adalah apa? Pertanyaan yang terakhir, titik-titik cara melakukan kerja bakti. Apa kalimat tanyanya, kata tanyanya yang sesuai? Betul, jawabannya adalah bagaimana. Bagaimana cara melakukan kerja bakti? Demikian ya nak ya. Lalu di sini ada pelajaran SBDP. SBDP adalah tentang kolase. Kita juga sudah sering membuat kolase, tapi kali ini kita akan membuat kolase dari bahan alam. Kolase adalah bahan alamnya yaitu daun. Kolase adalah karya seni menempel. Kolase dapat menggunakan bahan alam, misalnya daun. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama daun kering, lem, lalu kertas, dan gunting. Ya teman-teman ya. Nah demikian adalah contoh gambarnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah yang terakhir adalah Ustazah punya tugas bahasa Indonesia di halaman 135, 137, dan 143. Lalu tugas membuat kolase dari gambar daun, ya nak ya. Tugas kolase ini silahkan dikerjakan, waktunya 1 minggu. Lalu kalau sudah jadi, nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Demikian dari Ustazah, mudah-mudahan kalian dapat memahami yang Ustazah sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.